Ki, ini saya konten kan ya Ki ya, nggak apa-apa ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara, rekan-rekan juga sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat selalu Kang Jai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pindah mungkin Kang Pio. Ini apa? Asap. Saya juga rada ini. Dan tidak lupa pula ya, Bang Andre, Kang Pio, kita doakan semoga sahabat-sahabat kita senantiasa diberikan nikmat sehat, panjang umur, banyak rezeki yang barokah. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita pada kesempatan malam hari ini bertemu langsung dengan Bapak Mitro ya, yang kebetulan dari kemarin kita mencari beliau ya, Bang Andre. Ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, dan intinya beliau tidak mau ngobrol di rumahnya ya, jadi ingin di suatu tempat yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang. Tapi alhamdulillah untuk video ini sudah dapat izin ya dari Kimitro bahwa tidak masalah kita kontenkan, intinya seperti itu. Alhamdulillah kedatangan saya pun disambut baik oleh Kimitro, yang sebetulnya saya belum menyampaikan niat saya yang sebenarnya ya, Kang Pio, Bang Andre. Kita tanya langsung aja ya, Kang Pio. Begini ya. Asap nggak Kang Pio? Ya, lalu sini. Langsung saja ya Ki ya. Jadi kedatangan saya ini jauh-jauh dari kemarin mencari keberadaan Aki. Nama saya Kang Jai, dan ini teman-teman saya. Itu niatnya Ki, satu silaturahmi, yang kedua kali ini mau meluruskan kabar lah ya, Kang Pio. Jadi tetangga saya yang kebetulan juga mungkin ada kaitannya rekan lah dengan saya, itu ada kejanggalan. Beliau meninggal dunia atau almarhum sekitar 3 hari yang lalu. Namun kejadian beliau meninggal itu secara tiba-tiba lah, intinya tidak wajar ya. Tidak wajar, jadi tanpa sakit ya Kang Pio. Dan saya bukan berarti sok pintar ataupun sok tahu. Di sana ada kemungkinan terindikasi oleh ilmu hitam begitu Ki. Nah, saya dengar-dengar dari teman gitu ya. Jadi Pak Haji tersebut sempat memiliki masalah gitu ya dengan seseorang, dan sudah ada pengakuan ya Kang Pio. Intinya sudah ada pengakuan bahwa memang orang tersebut memerintahkan untuk menyantetnya begitu Bang Ale. Dan mohon maaf nih Ki, bukan saya lancang. Jadi orang tersebut mengaku bahwa yang melakukan perbuatan itu bukan dia sendiri, tapi meminta bantuan orang lain. Dan di situ disebutkan nama Aki beserta alamatnya di sini. Ini sudah ada pengakuan dari orangnya. Kebetulan orangnya mungkin diproses secara hukum ya Kang Pio, karena memang itu sebuah tindak kejahatan. Dan ini Aki pun bisa dikatakan pelaku ya Kang Pio, walaupun bukan pelaku utama ya. Bukan otak dari semua ini gitu. Tapi Aki pun bisa terjerat ini Ki. Nah, kedatangan saya kemari ingin mengklarifikasi benar atau tidaknya. Saya takut menjadi ya prasangka tidak baik lah intinya ya. Gimana itu Ki? Aki kenal dengan Pak Edi enggak? Pak Edi. Ya. Ya, saya kenal. Berarti kenal dengan Pak Edi benar ya?
sekarang Pak Edi pernah meminta bantuan Aki untuk menyantet seseorang enggak? Pernah. Oh, pernah. Benar-benar. Hmm. Nah, sekarang kejadian itu belum lama ya, Ki ya? Ya seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Masya Allah. Karena begini Ki, itu menurut pengakuan Pak Edi bahwa dia meminta bantuan Aki untuk menyantet seseorang dan kebetulan korban tersebut saat ini sudah meninggal dunia dan itu terindikasi terkena ilmu hitam terutama santet begitu. Itu santetnya santet sumber nyawa ya. Ya. Tapi kalau menurut ya penglihatan saya secara kejadian gitu. Karena tiba-tiba tanpa sakit, tanpa apa terjatuh langsung meninggal ya. Ya muntah darah juga kan. Muntah darah ya seperti itu. Nah sekarang kalau tujuan Aki nyantet orang tersebut itu gimana Ki? Dibayar atau gimana ini? Ya sebenarnya memang kehidupan begitulah. Sebenarnya saya sudah pengen insaf. Sudah pengen insaf. Ya, sudah ya sedikit-sedikit lah pengen belajar sholat. Apalagi sekarang bulan apa itu? Bulan Mulud gitu. Oh bulan Mulud ya. Pengen sudah, tapi entah kenapa nih ada apa nih di badan saya, padahal saya nggak nggak punya ilmu hitam kayak gitu. Ya. Tapi nggak tahu nih di badan saya kayaknya pengen banget gitu loh, ngajak orang. Ya gini saja Ki, gini saja. Kalau menurut saya, jadi tidak usah berbelit-belit ke sana ke sini nggak usah lah ya. Karena Aki menyantet kalau memang tidak punya ilmunya nggak mungkin juga Nggak kan mungkin, ya. Nah, mungkin yang dimaksud ini mah ya. Aki tidak mempelajari ilmu itu tapi bisa ya. Karena itu memang adalah ilmu turun temurun ya. Turun temurun. Diakui saja Ki. Kita enakan sajalah. Saya juga tidak ada kepentingan yang lain, hanya mengklarifikasi itu. Takutnya itu menimbulkan fitnah. Kalau memang Aki sudah mengakui ya ada pesanan santetan gitu kan ya. Iya. Nah, kita bicara baik-baik aja. Bang Adek, ya. Saya ngobrolnya agak ini. Iya, Bang. Mungkin begitu kira-kira. Ya, sekarang Aki mempelajari ilmu santet itu enggak? Saya nggak mempelajari. Tapi tahu cara nyantet orang. Tahu. Dan bisa. Ya. Ya bisa lah Ki, udah gini. Jadi kalau menurut saya sih begini Ki, sudah tua mau ngapain dan buat apa lah. Ini kita bicara dari hati ke hati ya Ki ya. Kita berpikir panjang. Aki agamanya Islam ya. Tadi bilangnya mau mempelajari sholat. Terus sekarang tahu bulan Maulid ya. Nah, mempelajari sholat. Nah sekarang umur manusia Ki, mohon maaf, kita bicara dari hati ke hati secara perasaan yang lembut. Umur kita sebagai manusia zaman sekarang itu biasanya rata-rata ya Pol itu di angka 70 tahun. Sekarang usia Aki berapa? 60. Kalaupun masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk beribadah, tinggal 10 tahun itu pun kalau 70 ya. Nah kalau menurut saya itu sebetulnya saya paham dari ini bahwa Aki ini sebetulnya ya ingin bawaan ilmu kan. bawaan ilmu. Ya, bawaan ilmu Ki. Karena Aki adalah turunan dukun santet, mohon maaf ya. Memang Aki pasti tahu bapaknya dulu pasti seorang dukun santet. Aki tanpa mempelajari itu pernah minum air dan akhirnya ilmu itu turun ke Mungkin sini. turun ke berapa mungkin ya? Enggak Kang, ini udah langsung Kang. Langsung. Sebetulnya kalau secara di kita ya di pondok misalkan ke guru itu ada ijazahnya. Ini sudah resmi Kang ijazahnya. Ini memiliki ilmu santet, cuman memang kalau berdalih tidak mempelajari benar karena ini diturunkan. Dan itu ini pun baru pertama kali ya Ki ya. Santet ya melakukan itu baru pertama kali ya. Alasannya karena apa Ki?
Ya mohon maaf aja lah, sebenarnya anak-anak lagi kesusahan. Dibayar berapa Ki? Dibayarnya sih ya ukuran 15 jutaan ya. 15 juta. Masya Allah, uang 15 juta tidak sebanding dengan apa yang Aki lakukan ya. Yakin uang itu pun kalau dimakan oleh anak istri tidak akan berkah. Hasil seperti itu, apalagi ini digunakan untuk membunuh orang dalam tanda kutip loh Ki. Walaupun umur itu mutlak ya, mutlak. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan jalanan Aki melakukan perbuatan keji seperti itu, apakah tidak terpikir kalau kejadian itu menimpa keluarga Aki? Itu kalau Aki akui, sadar atau tidak sadar, ilmu tersebutlah yang membawa Aki untuk melakukan hal tersebut. Itu pengaruh dari ilmu hitam tersebut. Paham ya Ki ya? Jadi ilmu itu memang kalau sudah dimiliki ya harus dapat korban, Iya. Bang Andre. Nah, pertanyaannya sekarang satu, apakah Aki mau bertobat? Ya, saya mau. Kalaupun saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berharap Aki sudah tua lah. Umur mungkin tinggal menghitung hari atau bulan ya. Jadi saya minta buanglah semua jauh-jauh yang ada di badan Aki. Karena kalau memang seperti ini terus, itu kedepannya Aki akan tetap dalam pengaruh buruk ilmu tersebut. Apalagi ini katanya ya mau dengan alasan apapun ya, Bang Anda ya, Iya benar. butuh uang dan sebagainya ya, untuk berbuat kejahatan itu zalim Ki. Nah, kalaupun saya sarankan, kalaupun mau hidup yang normal, yang baik-baik saja, saya akan cabut ilmu Aki. Kira-kira bagaimana? Saya buanglah jauh-jauh, insya Allah saya bantu itu. Waduh, kalau begitu saya masih keberatan. Keberatannya karena apa? Karena takut nih ya, takut kok badan saya tuh ada gimana gitu, sakit atau ikut Meninggal. meninggal. Saya bertanggung jawab. Saya hanya menghancur leburkan ilmu atau pengaruh negatif yang ada di badan Aki. Ini sudah bukan ilmu yang bermanfaat. Ini justru membahayakan orang lain. Kalaupun Aki mau mengizinkan atau tidak mengizinkan, itu akan saya hancurkan Ki. Jadi sebetulnya saya hanya tanya saja. Saya nggak urusan mau atau nggak mau, Iya. apalagi Aki sudah mengakui perbuatan Aki tadi. Nah ini bisa diproses secara hukum Ki. Kalaupun mau saya ini kan saya videokan ada buktinya. Pelaku utama atau dalang dari semua ini Pak Edi. Iya. Yang melakukan Aki. Ya. Ya, walaupun ini alat, tapi kan katakan saya tahu itu membahayakan. Nah, sekarang gimana? Apakah milih saya cabut secara paksa, saya buang, atau dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan tujuan Aki ke depannya mau bertobat? Katanya kan tadi mau bertobat. Selama ilmu itu masih ada di badan Aki, yakin Nggak akan bisa ya kan? nggak akan bisa. Kita hidup ini sementara Ki, hanya mencari ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Iya, kalau perkataan itu saya juga udah tahu, tapi ini yang saya takutkan ya cuman begitulah. Ya, kalaupun begini, simpelnya saya tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa perhitungan. Kalau saya misalkan bilang seperti itu, sama saja dengan saya juga akan membunuh Aki. Kalau mencabut ilmu itu atau menghancurkan ilmu itu bisa membahayakan Aki misalkan. Tapi saya tanggung jawab mungkin ya, pada dasarnya kalau ada rasa sakit dan sebagainya wajar. Bandingkan dengan rasa sakit orang yang sudah Aki santet, itu aja. Kalau sakit sedikit ya wajar Ki. Yang namanya itu ilmu sudah ya mendarah Mendarah daging. daging, ya. Intinya seperti itu. Nanti kita posisi apa, bukakan, kita buang. Insya Allah saya hanya membantu Aki, menyadarkan Aki agar tidak tersesat dalam menjalani hidup ini. Intinya seperti itu ya. Baik ya Ki ya. Gimana? Setuju Ki? ya? Siap. Ya harus siap. Iya. Karena kalaupun nggak siap akan saya paksa gitu ya Bang Andre. Tidak siap ada. Nah kalau begitu saya minta dalam hati Aki jangan sampai sekarang berusaha mau lari atau mau kabur. Tenang saja, santai aja. Ya bukan berarti saya pun
istilahnya mau menjerumuskan, tidak, justru saya niatnya baik, mau menolong Aki, bicara dari hati ke hati tanpa emosi ya. Iya, benar. Nah, jadi Aki jangan coba-coba berusaha menyerang saya ya. Ya, seperti itu ya Ki ya, paham ya. Nah, baik, mungkin Aki prosesnya mau di sini atau mau di rumah? Ya di sini aja lah. Di sini aja lah ya, nggak apa-apa ya, insya Allah ya. Kalau ada rasa ini sedikit, tahan Bang Andre, saya takut induk. Tolong rokoknya dibuang dulu, rokoknya dibuang dulu. Jadi saya minta nih sahabat-sahabat juga rekan-rekan, sudah ada niat yang ikhlas dari Aki Mitro ini untuk saya buang ilmunya, saya cabut karena ini membahayakan ya manusia yang lain. Karena ilmu hitam ya pada dasarnya hanya untuk mencelakakan, bukan menolong ya, Bang Andre ya. Di sebelah sini Bang, apa Ini aja. Gak apa-apa ya, mohon maaf ya. Allah. Nah, Allah. Ada yang lari ke sana. Hmm? Kang? Hmm? Oh, Pak, badannya gede ke sana lari. Nggak apa-apa, nggak Hah? apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tahan aja, tahan. Tahan. Udah bersih masih ada? Udah. Alhamdulillah, Kang Piul. Mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya, ada manfaatnya. Jadi Aki Mitro ini sudah tidak bisa menggunakan ilmu lagi, terutama ilmu santetnya, dan beliau mudah-mudahan kedepannya bisa benar-benar taubat, tidak berada dalam pengaruh ilmu yang ada dalam dirinya ya. Mungkin itu saja ya Bang Andre yang bisa Kang Jai sampaikan. Alhamdulillah kita silaturahminya tanpa ada kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi bicara dari hati ke hati atau mediasi itu hal yang lebih baik daripada menggunakan jalur kekerasan ya. Intinya sahabat-sahabat juga rekan-rekan, marilah kita manfaatkan sisa waktu hidup kita yang mungkin tinggal hitungan jari ya, untuk bisa lebih berbuat baik, lebih khusyuk, lebih istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Jadi marilah kita perbaiki sholat kita, perbanyak zikir, mohon ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mungkin bisa Kang Jai sampaikan, kurang lebihnya Kang Jai mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat juga rekan-rekan semua. Itu semata-mata karena Kang Jai sifatnya hanya manusia biasa, sudah barang pasti banyak salah dan hilafnya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.